Oke, selamat pagi semua teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada semester ini kita sudah menginjak semester 5 ya, sebentar lagi sudah selesai semuanya ya. Jadi harus tetap semangat. Kita bertemu di formulasi dan teknologi sediaan steril untuk kali ini. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait sediaan solid, kita sudah belajar terkait sediaan semi solid. Nah, kita akan diskusi, kita akan sharing untuk semester ini terkait formulasi dan teknologi sediaan steril. Nah, hari ini sekalian dua pertemuan. Yang pertama akan saya beri video pengantar, ini cukup sebentar saja. Kemudian setelah itu Anda masuk ke materi kedua ya. Kemudian silahkan disimak baik-baik keterangan penjelasan yang ada di video yang sudah saya berikan. Kemudian kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silahkan nanti meninggalkan komentar di videonya ya, atau di Google Classroom-nya akan saya atau kita diskusikan pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk FTS teknologi sediaan steril atau FTS steril ini itu 1 SKS ya, dimana 1 SKS itu durasi waktu yang kita gunakan untuk perkuliahan adalah 50 menit. Jadi untuk pertemuan ini kalau kita gunakan 2 kali pertemuan berarti durasi waktunya kurang lebih ya 100 menit ya, 90 lah, nggak apa-apa, 90 sampai 100 menit. Yang kedua, mata kuliah ini sama seperti mata kuliah yang lalu-lalu sudah Anda lalui ya, dilakukan dalam 14 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuannya itu adalah sebelum UTS dan 7 kalinya itu sebelum UAS. Jadi kalau ditambahkan UTS dan UAS itu ada total 16 kali pertemuan. Jadi hari ini kita akan menyepakati kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan di semester ini terkait sediaan steril ya, supaya perkuliahan dapat berjalan lancar dan juga berjalan dengan baik. Nah, untuk kehadiran tatap muka kuliah ada 14 kali. Nanti dari prodi kemarin sebaiknya kita cepetan selesai gitu ya, karena semester 5 nanti akan ada PKL ya di apotek gitu. Jadi kalau bisa ya kita sekali masuk 2 kali pertemuan gitu ya. Nanti pertemuan ke-8 kita UTS, walaupun tidak bareng dengan semester adik tingkat, tetapi di pertemuan nanti dihitung di pertemuan ke-8 kita akan melakukan UTS. Nah, untuk tatap muka 14 kali nanti mungkin dengan dosen praktisi, bukan dosen praktisi ya, dengan praktisi nanti akan mengambil 4 kali pertemuan. Jadi di sela-sela perkuliahan saya dengan Anda nanti akan 4 kali pertemuan dengan praktisi ya, yang memang dia bergelut di dunia steril gitu ya. Jadi biar bisa sharing pengalaman kepada Anda ya. Kemudian kedatangan minimal 70/5%. Jadi dalam 14 kali itu Anda tidak menyimak video saya, tidak bergabung di Google Classroom, tidak memberikan feedback, kemudian kalau ada meet tidak ikut, itu hanya boleh 3 kali masuk tanpa keterangan atau tanpa izin. Jadi kalau saya lihat tugasnya juga nggak dikerjakan dengan baik, saya lihat juga Anda tidak aktif ya, nah itu jangan salahkan saya kalau nilai Anda nanti C gitu ya. Nah, jadi silahkan diikuti baik-baik ya. Mata kuliah ini hanya 1 SKS saja ya, paling nggak nilai kalian A gitu ya. Kedatangan 40% sampai 74% atau di bawah 75% itu akan diberi sanksi berupa tugas tambahan. Oke Bu, nggak apa-apa saya diberi sanksi tugas tambahan. Tetapi sanksi tugas tambahan ini
akan saya buat lebih susah dan lebih berat daripada tugas sehari-hari kalian. Namanya sanksi kan, supaya tidak ada teman yang lain atau adik tingkat yang lain nanti yang mengikuti jejak seperti itu. Kedatangan kurang dari 40% otomatis saya memiliki hak atau wewenang tidak mengeluarkan nilainya, sehingga Anda tidak lulus di mata kuliah FTS steril. Sangat disayangkan sekali kalau itu terjadi ya. Kalau sakit atau apa silahkan konfirmasi ya. Yang penting sekarang memang kesehatan, jadi kalau ada kendala sinyal atau kendala apapun silahkan. Yang penting kita, maksudnya silahkan bagaimana, silahkan menghubungi saya disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan izin Anda tersebut ya. Yang penting sekarang adalah komunikasi, karena memang kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Nah, ini peraturan kalau kita ada di kelas ya, karena kita menggunakan online ya. Ya, ini tidak berlaku ya untuk poin nomor 1 untuk seragam. Ya, karena kadang-kadang saja Anda tidak membuka kamera gitu, tergantung sistem pembelajaran yang kita gunakan juga. Kalau Google Classroom atau video YouTube seperti ini ya tidak kelihatan ya. Kemudian wajib memakai sepatu itu kalau di ruangan juga. Toleransi keterlambatan 15 menit. Jadi kalau Anda absensi di Google Classroom, Anda absensi di link yang saya berikan, atau Anda masuk ke Meet lebih dari 15 menit, saya memiliki wewenang atau hak tidak mengizinkan Anda atau tidak mengadmin Anda untuk masuk ke Google Classroom, mencatat Anda sebagai tidak masuk pada hari itu kalau terlambat absen di Google Classroom tanpa konfirmasi keterlambatan ya. Sama kuliah tolong tidak disambi. Jadi disambi masak, bisa disambi nonton TV, sambil nonton drama Korea. Nah, jangan dilakukan itu ya. Jadi didengarkan dulu videonya gitu, tidak banyak kan, hanya 1 SKS ya. Didengarkan baik-baik, yang tidak dipahami bisa dikonsultasikan atau ditanyakan. Nah, selama perkuliahan dibolehkan untuk minum dan makan, boleh ya. Ini kalau di ruangan biasanya boleh ngantuk tapi nggak boleh tidur. Termasuk kalau kuliah online, boleh ngantuk nggak boleh tidur ya. Nah, ini the important attitude, your attitude is like a price tag. It show how valuable you are ya. Perilakumu itu menunjukkan bagaimana dirimu gitu kan. Nah, evaluasi pembelajaran nilai UTS 25%, nilai UAS 50%. Nah, nanti mungkin saya selingi dengan tugas ya. Yang penting Anda mengerjakan tugas dengan baik, dengan kemampuan yang Anda miliki, presentasi keaktifan, kuis, dan perilaku. Nah, itu sudah satu kesatuan ya, 25%. Jadi memang nilai UAS-nya tetap paling banyak, tetapi tugas, presentasi, keaktifan, kuis, dan perilaku itu bisa membantu, karena poinnya kalau kita gabung 25% sendiri. Nah, ini anonim yang pustaka yang bisa saya jadikan acuan biasanya dalam kuliah atau sharing terkait FTS steril ini ya. Terkait, Anda bisa cek tuh buku-bukunya, yaitu 2009 Pedoman Dasar Dispensing Sekian Steril. Dia punya Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik ya. Jadi dari Bakti Husada Jakarta itu masih kita gunakan. Kemudian tahun 2009 Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi, nanti kalau kita bahas materi terakhir yaitu sebelum UAS CSSD di rumah sakit. Nah, ini kita pakai ini juga. Kemudian pengantar buku sediaan farmasi, ini terkait sediaan sterilnya. Kemudian farmasi fisika, jangan dilupakan farmasi fisika ya. Nanti kita akan bicara sedikit tentang sediaan steril dan juga bagaimana kaitannya sama farmasi fisika kemarin. Jadi bisa diaplikasikan di sini. Nah, ini pertama pendahuluan ini saya sampaikan pendahuluan, kemudian nanti kesediaan parentera akan saya berikan penjelasan di YouTube saya juga. Silahkan dicermati baik-baik. Minggu depan kita sterilisasi dan validasi metode steril, 2 kali pertemuan. Minggu ke-5 dan pertemuan 5 dan 6 berarti 3 minggu lagi.
ya, sediaan steril 1, sediaan steril 2. Ini berarti satu pertemuan lagi ya, baru UTS. Saya salah, ini mid ke-8 itu UTS. Kemudian mid ke-14 mid ke-16 ya, itu UAS. Jadi keliru, ini ada terjadi kekeliruan ya, jadi nanti akan saya ini akan dimasuki oleh praktisi ya, kekurangan 2-nya itu, atau 4 kali kalau tidak salah kemarin informasi dari prodi, jadi pas nanti jadinya. Diskusi ini mungkin bisa saya persingkat gitu, nanti akan dimasuki oleh praktisi. Oke, itu pendahuluan dari saya. Jadi hari ini pendahuluan, kemudian sediaan parenteral. Nanti silakan diperhatikan terkait sediaan parenteral ya, apa saja sediaan parenteral, bagaimana aplikasinya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara sterilisasi minggu depan terkait jenis-jenis sterilisasi ya, sterilisasi panas, sterilisasi filtrasi, sterilisasi dan lain-lain gitu akan kita bahas di sana. Kemudian kalau sudah sterilisasi, ternyata metode yang digunakan untuk sterilisasi itu harus valid. Kita sebut validasi metode steril. Kemudian kita akan perkenalkan sediaan steril ya, di sediaan steril 1 dan juga sediaan steril 2. Nah, kemudian pengemasnya kalau dia sudah dari urut ya, dari metode yang digunakan, sediaan parenteral dulu, kemudian metodenya apa, kita belajar sediaan steril, kemudian sediaan itu akan dikemas, pengemasan sediaan steril bagaimana, terakhir kita masuk ke ruang steril industri farmasi, gambarannya bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang ada di laboratorium. Kemudian kita masuk ke instalasi farmasi dan CSSD ya. Nah, ini kira-kira gambaran satu semester yang akan kita rangkap biar cepat selesai, itu biar Anda bisa melakukan praktikum PKL dengan tenang ya. Oke, kita kembali ke kelas Google Classroom, kemudian saya berikan video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.